Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan. Filipi 2 ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang zaman sekarang hidup tidak memiliki tujuan. Jadi seperti ngambang begitu ya, asal aku hidup. Hampir 50% orang itu tidak memperhatikan sama sekali kemana mereka sedang berjalan. Mungkin hanya 10% yang tahu betul tentang tujuan mereka. Yang mereka inginkan, bahwa mereka itu semua tidak berjalan sesuai dengan arahnya Tuhan. Nah, mengenali tujuan hidup akan membuat kita sebenarnya memiliki fokus dan akan memotivasi kehidupan kita. Karena tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini benar-benar akan kita nikmati dan kita bermakna. Mengenali tujuan kita itu memberi makna bagi kehidup kita. Perlahan-lahan yang mengagumkan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai menjalani suatu tujuan dalam hidup kita. Karena tujuan itu akan menggerakkan kita ke arah sana, saudaraku. Itulah sebabnya tadi Filipi pasal 2 berkata, sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saudara, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan suatu tujuan. Karena itu, setiap manusia yang dilahirkan memiliki misi hidup masing-masing. Kita diajak untuk sadar tentang tujuan hidup kita. Sebab tujuan hidup kita akan menentukan tindakan kita. Jika kita hidup dengan pengertian, maka kita belajar menjadi sabar. Jika kita hidup dengan motivasi, maka kita belajar percaya diri, saudaraku. Jika kita hidup dengan perhatian, maka kita belajar menghargai. Jika kita hidup dengan kejujuran, maka kita belajar adil. Jika kita paham perubahan, maka kita belajar bijaksana. Jika kita dapat menghargai orang lain, maka kita belajar menemukan cinta di dunia ini. Nah, orang yang memiliki tujuan hidup, pasti orang itu akan menjadi orang yang berbahagia. Karena hidupnya ada kekuatan, ada motivasi, sehingga kehidupannya digerakkan oleh tujuan tersebut. Sekarang apa tujuan hidup? Apakah engkau menemukan bahwa Tuhan membebaskan kita? Karena Tuhan ingin kita menjadi pembebas. Ketika Tuhan menolong kita, karena Tuhan ingin kita menjadi penolong. Ketika kita disembuhkan, karena Tuhan ingin kita menyembuhkan. Nah, kenali tujuan hidup. Saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Bapak, terima kasih buat arti hidup ini yang sesungguhnya, sehingga kami mengenali tujuan hidup kami. Dan hidup kami benar-benar berguna untuk kehidupan yang akan datang dan kehidupan yang sekarang. Kuatkan kami untuk melangkah dalam nama Yesus. Amin. Selamat melakukan dan menikmatinya. Tuhan memberkati.